Sain Farm ini kepanjangan sebetulnya dari nama Sekemala Integrated Farming gitu. Jadi bagaimana kita ingin menciptakan pertanian terpadu gitu, yang ada di Sekemala, makanya kita namakan Sekemala Integrated Farming gitu. Nah, sebelum ke sini mungkin saya cerita dulu sedikit nih, karena ini baru sih, kita baru kembangkan mungkin masuk ke 3 bulan ini. Nah, sebelumnya Kota Bandung dengan segala kekurangannya tidak memiliki lahan, bukan merupakan daerah produsen gitu, sangat tergantung kepada pangan yang datang dari luar. Tentunya harus punya kemandirian atau kedaulatan akan pangan. Di Kota Bandung makanya dikembangkan yang namanya urban farming terintegrasi atau istilahnya itu buruan saya. Jadi bagaimana memanfaatkan halaman rumah walaupun sangat kecil untuk dibudidayakan sebagai pangan yang bisa dikonsumsi untuk keluarga. Nah, dengan perkembangan itu kita ingin membuat sebuah model yang lebih besar lagi. Kalau buruan saya istilahnya hanya di pekarangan kecil, sempit gitu. Kita ingin mengembangkan dengan luasan yang lebih luas, yaitu di sawah. Nah, makanya hadirlah di sini pertanian terpadu atau istilah kita buruan saya versi sawah gitu. Karena kita ingin memanfaatkan lahan yang lebih luas dan ini juga walaupun kecil kita masih punya potensi sawah. Nah, sehingga kita kembangkan yang namanya integrated farming versi sawah gitu. Jadi di sini memadukan antara budidaya padi, kemudian memanfaatkan juga dengan ternak ikan, ada lele, ada nila, kemudian juga dengan ternak ada ayam, ada domba begitu. Kemudian terjadi satu proses sirkulasi di dalam satu area ini, pemanfaatan dari sisi pupuk alami, pemanfaatan dari air gitu, sehingga menghasilkan sebuah sistem pertanian yang terpadu gitu. Jadi kita namakan Sain Farm gitu untuk mudah mengingat saja gitu. Lokasi ini adanya di masuknya ke Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Cibiru, tapi perbatasan juga dengan Kecamatan Ujung Berung, dan titik ini memang sebetulnya ini kantor bagian dari UPT lah, kantor Dinas Pangan Pertanian yang membidangi pembibitan. Jadi ini memang kantor pembibitan, makanya kalau dilihat di sini di sekeliling banyak bibit-bibit tanaman, sayuran, termasuk tanaman obat. Nah, kita kembangkan lagi dengan sistem pertanian terpadu tadi. Jadi memang keseharian ini sudah ada aktivitas kantor. Nah, ternyata ini berkembang menjadi tempat wisata yang menarik karena kita memiliki kontur alam begitu ya. Kalau malam tuh bisa kelihatan city light-nya Bandung, di belakang juga pegunungan yang indah, sehingga tanpa kita sadari atau kita tidak rencanakan sebelumnya ini menjadi tempat wisata, kunjungan banyak orang. Tidak hanya di Kota Bandung, sekarang berkembang dari luar kota juga datang memanfaatkan indahnya lokasi di sini. Jadi orang ke sini tidak hanya bisa menikmati sistem pertanian, tapi juga bisa melihat alam sekaligus belajar. Dan kita untuk akhirnya kita buka setiap hari. Jadi dalam seminggu itu buka 6 hari memang. Hanya hari Senin aja yang kita tutup untuk recovery lah, untuk pemeliharaan dan sebagainya. Tapi Selasa sampai ke Minggu kita buka setiap hari untuk umum gitu. Tapi memang kita utamakan untuk Selasa sampai Jumat kita peruntukan untuk orang atau komunitas atau siapa saja yang ingin belajar tentang pertanian. Sabtu Minggu kita buka untuk masyarakat secara umum untuk menikmati keindahan sekaligus juga belajar. Karena ini pusat pemerintahan atau kantor pemerintahan, kita pelayanan gratis. Selama memang ya masyarakat menjaga protokol kesehatan, tidak mengganggu lingkungan, memelihara gitu lingkungan itu. Yang ingin edukasi tentunya kita harus persiapkan instrukturnya, yang termasuk persiapkan sarana prasarana pendukungnya. Tapi kalau hanya sekedar melihat silahkan. Nah, untuk Selasa sampai Jumat kita berharap setiap pengunjung yang untuk belajar itu bisa mendaftar melalui online. Jadi bisa dibuka ke Instagramnya Dispangtan, di sana ada pendaftaran melalui online. Jadi nanti kita tentukan hari apa, jam berapa, karena kita nanti sediakan instrukturnya yang akan membimbing, termasuk akan mengarahkan dan memberikan pelajaran tentang bertanian secara umum lah gitu. Paling tidak setiap hari kita bisa menerima pertemuan itu 3-4 kelompok begitu ya, kalau dihitung sampai sore. Nah, makanya kalau nanti ada yang banyak kita atur waktunya, digeser ke hari yang lain termasuk jamnya.
Tapi secara prinsip semua yang daftar kita akomodir, nanti kita atur gitu. Tentunya dengan tadi menjaga situasi termasuk peralihan setiap harinya supaya tidak terlalu menumpuk ya. Ini kesan dari beberapa orang yang datang. Yang pertama memang lingkungan ini, kita punya view yang bagus, apalagi kalau malam hari. Jadi city light-nya itu sangat terlihat, makanya kita ingin mengembangkan juga ini camping ground nih. Jadi kalau malam hari itu akan indah gitu ya. Jadi lingkungannya yang keduanya ya kontennya gitu. Di sini kita bangun sistem pertanian terintegrasi yang menarik gitu. Menarik tuh dari sisi penataan, penyajian, termasuk lingkungannya. Itu menjadi sesuatu daya tarik warga yang datang ke sini. Yang ketiganya karena ini lingkungan pembibitan, ya lingkungan pertanian, jadi bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa juga ikut belajar. Nah itu yang banyak, jadi sekali datang paling tidak 3 fungsi itu atau tiga bisa dicapai oleh warga. Jadi, bisa menikmati alamnya, bisa belajar, juga bisa melihat situasi bagaimana bertani itu yang mudah. Di sini sebelumnya karena ini memang kantor pembibitan ya, jadi memang di sini biasa kita melakukan dari mulai proses pembenihan, bagaimana pembibitan, bagaimana beternak, dari mulai beternak puyuh, beternak ayam, itu di sini keseharian kita ada di sini. Dan ini pun hasil bibit ini biasanya kita gunakan untuk warga atau khususnya warga Kota Bandung, dan untuk mendukung program pemerintah Kota Bandung bagaimana pengembangan urban farming itu menjadi kebutuhan warga. Nah, dengan adanya tambahan ini pertanian terpadu, lebih lengkap lagi konten atau yang ada di sini gitu. Jadi selain memang yang tadi disebutkan, kita sekarang mengembangkan, karena namanya pertanian terpadu, jadi pertanian dengan memanfaatkan diversifikasi berbagai pangan. Jadi di sini ada padi yang jelas, kemudian ada ikannya ada ikan lele, ada ikan nila gitu. Kemudian ada ternak domba, ada ternak ayam, dan itu menjadi satu kesatuan dalam sistem pertanian. Jadi bisa dilihat bagaimana sistem hidroponik, sistem aquaponik, bagaimana ikan itu dipelihara menjadi besar dan menjadi menghasilkan untuk konsumsi. Karena fungsinya ini kita ingin memadukan tadi sistem pertanian, kemudian memanfaatkan siklus yang terjadi di dalam satu kawasan. Nah, untuk padi atau kawasan pertanian di sini memang awalnya ini sangat menggantungkan kepada curah hujan. Jadi 1 tahun itu hanya 1 kali kita bisa berproduksi. Nah, dengan memanfaatkan menyimpan kolam-kolam ikan lele yang kita namakan bioflok. Nah, nanti di bioflok ini akan terjadi semacam proses pembuatan pupuk alami lah gitu. Nah, pupuk ini selain airnya itu akan mengairi sawah. Jadi bisa bermanfaat gitu. Yang tadinya kita hanya mengandalkan curah hujan, sekarang itu bisa dikendalikan dari air yang sisa-sisa dari kolam lele diantaranya. Sehingga lebih efisien, termasuk tadi penggunaan pupuk pun jadi menggunakan pupuk alami. Sehingga ini posisinya kita memang sengaja seperti ini. Jadi dari sumber air, kita punya sumur dalam, air ini masuk ke kolam lele, di sana terjadi proses nitrifikasi dan sebagainya, proses alami. Dari sana masuk lagi ke namanya ada kita kolam jebakan. Kolam jebakan itu juga dipakai untuk media aquaponik dan hidroponik. Dari situ airnya baru masuk ke sawah untuk mengairi. Dan tadi airnya terpenuhi, pupuknya juga terpenuhi dari proses yang terjadi di bioflok tadi. Kalau dengan kantor lah ini sedikit yang dikuasai oleh kita gitu, maksudnya oleh Saint Farm ini sekitar 2,4 hektaran lah. Walaupun sebetulnya yang lahan ke sana juga sebagian masih menjadi milik pemerintah kota gitu, tapi beberapa sudah digarap oleh petani-petani penggarap. Tapi yang dikembangkan untuk integrated farming itu sekitar 2 hektar plus ini bangunan di sini. Awalnya seperti itu, kita sulit untuk memperkenalkan bertani di perkotaan atau berkebun ya, karena mungkin asumsi banyak orang bertani itu sulit dan itu pekerjaan orang desa lah, kemudian kotor dan sebagainya. Tapi dengan diterapkannya urban farming, apalagi sekarang buruan saya, ternyata
tanpa harus energi yang besar begitu. Kenapa tidak harus energi? Karena kita tidak harus mutlak memerlukan pengolahan tanah gitu. Kita bisa memanfaatkan lahan yang walaupun sempit, kita bisa dimanfaatkan. Kita bisa menggunakan media-media yang tidak terpakai, barang bekas gitu, sebagai media tanam. Sehingga menjadi menarik, apalagi dengan kondisi sekarang COVID gitu, orang sering banyak di rumah, ini lebih banyak menimbulkan minat untuk warga untuk bertanam, dan hasilnya ini bisa dimanfaatkan langsung itu yang ini. Malah sekarang tidak hanya untuk dimanfaatkan kebutuhan keluarga, tapi sekarang sudah bisa sharing, hasilnya itu bisa dibagi, termasuk juga beberapa sudah bisa menjadi bagian bisnis lah, bisa dijual sebagian, dan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu untuk dikembangkan. Dan ya saya mengajak ya semua warga untuk mau memulai, karena harus memulai dulu nih. Dan setelah memulai saya yakin itu akan bisa berjalan dan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu.